Oke teman-teman, seperti yang tadi saya sempat celetuk di dalam sana, bahwasanya itu saya punya apa ya, ketertarikan dengan pohon-pohon besar di setiap tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Di Gunung Hijau saya juga sempat menanyakan namanya, kok pohonnya bisa besar kayak ini, unik gitu. Menurut saya sebuah pohon itu kan pasti punya residu energi yang besar dan punya cerita juga di dalamnya. Dan tadi waktu kita di sini saya sempat tertarik dengan dua pohon di belakang ini. Sebenarnya ada apa? Karena saya udah berpikir yang macam-macam gitu. Imajinasi saya bukan terus saya mengartikan macam-macam enggak, tapi ada apa sebenarnya? Ya. Yang sana aja kalian ya, yang lebih dekat. Ikut saya ya. Ya. Biar nggak kamera full. Ini aja ya. Ya. Udah, pasti sini ya. Oke. Kameramen, hati-hati. Iya. Bercanda. Oke, jadi dua pohon ini kalau sekilas kita lihat tuh hampir sama kayak waktu kita di Kebun Raya Bogor ya Om. Iya, yang pohon jodoh ya Mas ya, sepasang. Saya tuh melihat ada sesuatu yang menarik sih dari pohon yang ini loh. Yang ini ya. Kayak ada sesuatu yang nempel terus ngeliatin terus kayak gitu. Iya. Sebenarnya ada pohon juga Mas, itu yang dahulu berasal dari tongkatnya Adipati Undi II. Jadi waktu ditancapkan itu kemudian ya ini secara ini ya, kemudian energinya itu melekat ke sebuah pohon. Jadi ada kesaktian. Sebenarnya kenapa kita ketarik ke situ? Ini ya. Kalau aku ke ini kan, nah. ini ya sama. Karena ini Mas banyak pusaka di dalam. Jadi terpendam pusaka, kalau saya bilang ini pusaka daerah dan pusaka negara. Macam-macam di situ. Tetapi dalam gambaran yang ditampilkan ke saya saat ini itu hanya gambaran saja. Energinya itu emas gitu Mas. Yeah. Jadi warnanya itu gold gitu, auranya. Tidak boleh disampaikan di situ ada isinya apa, nggak boleh, karena rahasia negara. Iya, tapi Om kalau kita berbicara tentang pusaka dari metafisika gitu ya, Yunani mungkin dia punya tongkat Poseidon, gitu kan, yang kekuatannya bisa meluluh lantakan samudra. Gitu. Kalau di Indonesia itu apakah pusaka-pusaka yang tersimpan dalam itu, misal kayak Palu Gajah Mada atau apa tuh, apakah dia punya kekuatan yang serupa juga? Ada gitu? kekuatannya, bahkan ada sebuah ini ya, pusaka itu yang dia bisa mendatangkan bangsa macam-macam. Bangsa macam-macam ini bukan bangsa asing, bukan. Iya, tapi bisa dari seluruh segala negara gitu. Ya. Dan juga untuk berkaitan dengan hukum tata negara. Ya. Gitu. Tongkat Tarsan kalau saya. Tongkat semacam tongkat Tarsan gitulah ya. Kalau sana, itu udah pada datang. Tetapi bangsa gaib Mas yang didatangkan. Itu saya tertarik sih untuk membahas ini menjadi konten obrolan santai. Boleh, nanti kita save, kayak pusaka-pusaka yang ada di Indonesia tuh dia efeknya seperti apakah bisa meluluh lantahkan Gunung Krakatau atau Gunung Merapi itu dengan sekali sabetan itu kan kita nggak pernah tahu gitu kayak selama ini kita cuma berandai-andai. Atau enggak kekuasaan yang sampai bertahun-tahun. Iya kayak semisal kayak yang melegenda itu kan kayak semisal keris empu gandring itu kan efeknya sebenarnya apa gitu kan pasti kan efeknya luar biasa seperti itu. Oke Om, kembali lagi ke dua pohon ini bentuknya hampir sama seperti kita di Kebun Raya Bogor ya. Ini juga berkaitan dengan ini Mas, pohon jodoh juga. Pohon jodoh juga? Iya, kalau saya lihat memang ada sebuah ikatan, jadi hitam ini laki-laki, yang ini perempuan. Jadi maknanya bahwasanya dua perbedaan bisa tumbuh bersama-sama dan saling melengkapi. Jadi ini lambang laki-laki dengan perempuan Mas, kalau saya tangkap. Dan memang sosok yang ada di belakang saya seperti itu, tapi masih muda. Jadi usia 25 sama 20 tahun, laki-laki perempuan, tapi pakai baju zaman-zaman dulu gitu. Tapi ya, kalau kita kembali lagi, kalau pengertian selama ada di kisaran Jawa, ketika kita melihat pohon yang itu ada dua gini, terus ini ada ruang kosong, itu kan katanya kan portal menjadi sebuah dimensi. Ini portal menuju mana Om? Kalau boleh tahu? Kalau saya lihat ya Mas ya, secara gambaran ini sebenarnya ke arah Gunung Slamet. Iya. Jadi mengarahnya ke Gunung Slamet, kemudian ke sungai yang sebelah sana, nanti akan kita kunjungi. Dan juga satu dimensi dengan beberapa portal-portal yang ada di Tanah Jawa dan Indonesia, Nusantara menurut saya. Oke, Om. Ini saya potong sebentar. Kalau kita bicara tentang portal itu kan berarti kan kita masuk sebuah gerbang, kan di antara portal kan masih ada jalanan lurus. Nah itu isinya apa aja sih? Kalau saya lihat tuh ini Mas. Kan kayak semacam terowongan, terowongan yang tidak terlihat. Jadi kayak terowongan ini, kayak spiral waktu kalau saya sebut. Jadi berputar-putar, nanti kita akan ke bawahnya kemana? Ke arah mana? Bisa ke masa lampau. Bisa ke tempat lain, dan ada juga yang untuk ke depan gitu. Tetapi di sini konsep yang digunakan di sini adalah efek dari teleportasi. Jadi berpindah dalam
satu waktu yang sama, tidak terikat oleh ruang, jarak, dan waktu. Gitu. Ya. Semacam ada eskalatornya sendiri-sendiri Iya, gitulah jadi ya. kalau LDR nggak ada hukumnya lah Mas di sini, bisa langsung cepat ketemu gitu. Dan ini Jadi cepat, ya. ya, imajinasi saya semakin liar teman-teman semuanya. Karena di sini kan ada pohon besar, kemudian di sekitarnya ada makam-makam itu. Sebenarnya kalau kita melihat makam ini bukan berarti saya karena saya memang ini saya bertanya karena saya tentang ketidaktahuan saya gitu kan. Apakah kalau di tempat-tempat seperti ini Om, Ya. makam yang ada di dalam itu apakah beliau yang dimakamkan di sini juga ikut bersinergi apa enggak Om? Kayak dia kayak Ya. tidur gini terus Iya, terus Mas, pasti. bung Iya. anu sinyalnya kayak Pasti, gitu. dan ini juga suasananya menurut saya sangat friendly ya, sangat membantu gitu. Aromanya juga harum Mas di sini yang kita rasakan. Dan pohon ini pun terbentuk itu secara tidak langsung kan seperti pernah ini Mas mendengar kalau di luar negeri ada proses pemakaman yang mana itu dimasukkan dalam sebuah kapsul, kemudian diberikan benih, bibit, itu kemudian tumbuh jadi pohon. Jadi modelnya seperti itu. Jadi beliau-beliau yang sudah wafat pun filosofinya ditanamin pohon itu bahwasanya nanti manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah dan memberikan manfaat untuk alam semesta karena dari dirinya ini kan setelah menjalani proses kematian ya Mas ya, dimakamkan, ada pelapukan, ada pembusukan dan macam-macam unsur darahnya ini untuk penyuburan tanaman gitu, dan tanaman ini adalah paru-paru dunia gitu. Contohnya secara gambarannya sekilasan gitulah yang saya tangkap. Tapi kalau kehidupan di bawah tanah itu dari kacamata metafisika ada nggak Om? Ada Mas, cuman kan kalian nggak pernah membayangkan itu kan, wah porsi kita belum boleh menyampaikan untuk saat ini. Iya, karena itu pasti kan bertabrakan dengan banyak pengetahuan persepsi, banyak persepsi juga. Banyak multitafsir juga Iya, Mas. karena tadi saya membayangkan ketika kita bicara tentang tempat yang ini penuh energi spiritual, di bawahnya pun juga kita bersinergi, kan pasti kan di dalam sini kan juga ada kehidupan yang mengaturnya kan. Iya. Tanamin pohon, yuk kita bentuk bareng-bareng, yuk pohonnya akan menjadi seperti apa. Itu pasti ada diskusinya teman-teman semuanya. Dan di Kata sini saya ya, Mas, kita ada satu lagi, jadi ada, kalau saya lihat ya, ada makam untuk kuda kesayangan beliau. Oh iya. Dimakamkan di sini, tapi tanpa nisan, dan sosok kuda ini putih Mas. Sembrani, semacam sembrani, bukan? Turangga. Turangga. Ya, kuda turangga. Jadi kudanya itu untuk tunggangan para raja zaman dulu. Putih semua. Turangga itu kan hampir sama kayak ini ya, kayak jatilan-jatilan itu kan hampir kan namanya Turangga Jati, Turangga Waru atau Turangga apa. Sebenarnya perbedaannya kalau turangga itu kuda, kalau sembrani itu kuda terbang. Bedanya itu sih Mas. Tapi sama-sama ini seperti hewan mitologi waktu itu dan ketunggangan kendaraan. Tapi kalau sembrani itu memang benar adanya Om? Secara metafisika ada. Tapi nyata mitologi lah ya. Ya, walau alam Mas kalau itu secara nyata. Tapi kalau kuda turangga itu memang ada. Oke, berarti ada dua topik obrolan santai yang akan bisa kita bahas. Pertama tentang pusaka-pusaka Nusantara. Kedua hewan mitologi. Dan hewan mitologi, seperti apa itu. Nanti mungkin rekan-rekan Sobat Javanika dan yang sedang menyaksikan kita, kalau tertarik dengan pokok bahasan tadi, bisa komen nanti. Bisa kasih referensi atau bertanya. Tapi kalian jangan memaksa kita untuk menjelaskan tentang kehidupan di bawah tanah. Iya. Tidak boleh dibilang not recommend, belum saatnya. Bukan saatnya dan bukan wewenang kita untuk bukan wewenang kita belum sampai ke situ gitu. Jadi mungkin cukup sekian mungkin perjalanan kali ini. Bukan cukup sekian nih, karena kita masih ada bahasan lagi, ada beberapa titik lagi. Oke, kita lanjut. Udah, lanjut lagi ya. Tempat ini juga bisa mensucikan dan membuang energi secara metafisika.